Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Oke, saya akan melanjutkan dari buku Sejarah Islam yang Hilang ya. Pada bab ke-11, gagasan lama dan baru. Salah satu tema pokok dalam Islam adalah ketegasan dan kesempurnaan. Banyak orang meninggalkan keyakinan pagan dan mengikuti Nabi Muhammad karena yakin bahwa ia mendapat wahyu Tuhan dan membawa agama yang benar bagi kemanusiaan yang akan membawa revolusi dunia. Generasi awal muslim, yakni bahwa sejarah awal Islam telah menegaskan kebenaran agama ini. Periode 100 tahun pertama setelah wafatnya Nabi menjadi saksi penyebaran kontrol politik Islam dari selatan Prancis hingga India, meskipun mendapat persaingan dari kerajaan-kerajaan yang telah mapan dan kuat. Kemunduran akibat perang salib dan invasi Mongol terbukti hanya menjadi duri kecil dalam sejarah Islam karena kemudian diikuti dengan kebangkitan kerajaan yang lebih kuat. Akan tetapi, kemudian kemunduran peradaban Islam dan penaklukan oleh Eropa bisa menjadi masalah teologis. Sepanjang abad ke-18 hingga ke-20, para cendekiawan muslim akan menjawab pertanyaan itu dengan mencoba menghidupkan Islam kembali untuk mengembalikan masa kejayaan yang telah memperkokoh keimanan baginya generasi. Di sisi lain, muncul kelompok cendekiawan baru yang tak sependapat dengan pandangan tradisionalisme tersebut. Dalam bayangan mereka, dunia Islam jauh tertinggal karena hanya memusatkan perhatian pada agama dan upaya mengembalikan kejayaan sejarah Islam awal, alih-alih modernisasi diri dengan gagasan dan filsafat baru. Dua pendekatan kontradiktif dalam representasi peradaban Islam itu saling berpegang secara intelektual dan hingga kini terus berlanjut memengaruhi cara berpikir umat Islam. Pendekatan Barat. Saat Barat terus mengkolonisasikan kendalinya atas wilayah-wilayah Islam, tak semua pihak yang ditaklukkan oleh kebijakan imperialnya mengingat kembali masa-masa awal Islam untuk mencari model yang baru ditiru. Kebangkitan gagasan politik baru ini beriringan dengan perubahan kehidupan sosial umat Islam di bawah kendali Eropa. Turis, pegawai pemerintah, dan misionaris Eropa bercampur bebas dengan penduduk sipil Islam yang jelas-jelas tampak terpengaruh budaya Barat. Segala yang dapat ditemukan di Perancis atau London bisa didapatkan juga di Kairo dan Beirut. Penekanan pada modernisasi Barat memicu berdirinya banyak usaha penerbit berbasis percakapan di Kairo. Akibatnya Mesir menjadi neksus penghubung budaya Arab, posisi yang bertahan hingga abad ke-20. Yang menarik untuk diperhatikan, meski orang Islam terutama di daratan Arab mengadopsi budaya Barat, orang Barat yang tinggal di antara mereka selama puluh tahun jarang mengadopsi aspek budaya Arab. Akan tetapi, pola interaksi abad ke-20 antara Timur dan Barat sudah berbeda. Jalur utama masuknya gagasan ini ke dunia Islam Arab lewat Kristen Arab. Hal ini dibarengi dengan kebangkitan sejarah intelektual dan sastra Arab seperti pemikiran Arab terutama di Beirut dan Kairo. Dimensi religius kekayaan masa lalu tersebut dikecilkan untuk mendukung bahasa dan identitas Arab. Fokus Pan-Islam Sultan Abdul Hamid II pada akhir 1800 melemahkan perasaan nasionalisme Arab secara umum. Saat Abdul Hamid digulingkan pada 1909, pemerintah Ottoman jatuh ke tangan Turki muda dengan titik fokus nasionalisme sekelurnya. Bangsa Arab telah mengalami masa sulit untuk menegakkan diri secara politik di kerajaan bangsa Turki. Kelompok-kelompok rahasia di Damaskus yang bertujuan mendirikan negara Arab tumbuh subur di tengah penguasaan Ottoman. Menjelang 1900-an, mereka menjalin hubungan dengan kekuatan Eropa Barat yang berhasrat memecah belah kerajaan Ottoman yang selama berabad-abad menjadi kutukan bagi kerajaan Eropa. Revivalis tradisional. Usaha pertama untuk membangkitkan Islam tradisional dilakukan Muhammad bin Abdul Wahhab. Berasal dari sebuah suku di gurun pasir Jazirah Arab, ia mungkin menjalani gaya hidup bangsa Arab yang tak jauh berbeda dari masa Nabi 1100 tahun lalu. Ia menganut tradisi Hambali dari Ahmad bin Hambal dan Ibnu Taimiyah yang menekankan keunggulan tradisi kenabian yang autentik di atas segalanya. Seperti kaum Khawarij pada 600-an, Abdul Wahhab dan pengikutnya berpendapat bahwa sebagian besar umat Islam sudah tak beriman. Abdul Wahhab punya pengikut bernama Muhammad ibnu Saud, pemimpin komunitas permukiman kecil di gurun Arab. Gerakan Salafi mungkin takkan memberikan pengaruh besar di luar gurun Arab jika saja negara Arab tak tumbuh begitu cepat. Butuh waktu berabad-abad untuk mewujudkan gerakan Abdul Wahhab yang bertahan pada 1900-an dengan mendirinya Arab Saudi modern. Jauh ke timur, di India yang tak stabil dan terpecah belah penanggal Aurangzeb, tokoh reformasi lain berusaha mengembalikan Islam tradisional dalam masyarakat yang sedang berubah. Sebagai cendekiawan yang melek sejarah, ia menjadi jika Mughal di India terus bergejolak dalam perpecahan dan perang saudara, kekuatan pihak lain akan bangkit. Ia lebih menganjurkan persatuan yang luas, menggabungkan berbagai tradisi etnis dan gagasan di bawah bendera Islam untuk paling tidak memperlambat kemunduran kekuatan politik Islam. Tak semua pembaharu menentang total seluruh gagasan Barat. Universitas Al-Azhar di Kairo telah menjadi salah satu pusat pemikiran Islam utama sejak diubah menjadi sekolah Sunni oleh Saladin pada abad ke-12. Seorang guru di sekolah Mesir, Hasan al-Banna, berusaha memadukan modernisme Barat dengan nilai Islam tradisional.
Pengetahuan dan gagasan organisasi barat diadopsi oleh Ikhwanul Muslimin, tetapi gagasan sekularisme tidak. Pendekatan kelas menengah terbukti sangat populer di kalangan bangsa Mesir, tetapi kebangkitan nasionalisme sekuler kelas di dunia Arab dan Mesir nantinya akan menindas Ikhwanul Muslimin selama berpuluh tahun. Departition atau sekat atau pembagian atau penyekatan. Pada akhirnya bukan nasionalisme Arab atau Turki yang akan memimpin tatanan politik baru di Timur Tengah. Pada 1914, Archduke Franz Ferdinand dari Austria-Hungaria dibunuh di Sarajevo dan Eropa terjun bebas dalam Perang Dunia Pertama. Jerman telah menjadi penasihat militer selama puluhan tahun dan Ottoman berhasil bisa memanfaatkan perang ini untuk mendapatkan kembali wilayahnya yang telah lepas dan memperoleh penghapusan utang luar negeri yang besar. Akan tetapi, Ottoman tak berada dalam keadaan yang menguntungkan. Akhirnya muncul rencana rahasia yang akan menghasilkan 3 perjanjian tentang pemberontakan dalam kerajaan dan Timur Tengah pada Ottoman. Ketegangan etnis dan kerenggangan nasionalisme dalam kerajaan Ottoman diketahui dengan baik oleh kekuatan Eropa yang berharap dapat mengeksploitasinya. Inggris menjanjikan sebuah kerajaan Arab bersatu di seluruh jazirah Arab dan bulan sabit subur sebagai imbalan atas dukungan militer dan pemberontakannya terhadap Ottoman. Ditolong oleh senjata dan emas Inggris, Sharif Hussein memimpin revolusi Arab dan menyapu sisi barat jazirah, merebut kota-kota seperti Madinah, Amman, dan Damaskus dari Ottoman serta memungkinkan Inggris mempertahankan Mesir dan menaklukkan Yerusalem. Akan tetapi, Inggris tak bermaksud membiarkan pribumi Muslim berkuasa. Prancis dijanjikan mengontrol sisi utara Suriah, termasuk Lebanon yang didominasi penduduk Kristen. Inggris merancang bendera bagi pemberontakan Arab berupa 3 palang horizontal dan 1 segitiga di sisi kiri. Rancangan ini menjadi acuan banyak bendera Arab abad ke-20 termasuk bendera Mesir, Yordania, Suriah, dan Palestina. Pada 1917, Menteri Luar Negeri Kerajaan Inggris Arthur Balfour mengirim surat kepada Baron Rothschild, bankir berpengaruh. Isi surat menjanjikan dukungan pendirian rumah nasional bagi orang Yahudi di Palestina. Deklarasi Balfour menjanjikan dukungan atas usaha tersebut meskipun berlawanan dengan perjanjian dahulu yang menjanjikan wilayah yang sama bagi bangsa Arab dan Inggris itu sendiri. Sementara itu, bangsa Arab menolaknya sejak awal dengan menegaskan bahwa tanah tersebut telah dijanjikan kepada mereka dalam surat menyurat Inggris dengan Hussein bahwa permasalahan yang diciptakan Inggris akan mendominasi politik Timur Tengah sepanjang abad ke-20. Kebangkitan negara bangsa. Perang Dunia Pertama menyebabkan kematian akhir dari kontrol politik Islam. Ottoman jelas-jelas sudah dikalahkan, wilayah mereka ditaklukkan dan dijajah oleh Mesir, Prancis, Rusia, dan Italia. Kebangkitan nasionalisme Arab dan Turki disertai batas acak yang ditarik oleh Eropa memicu bangkitnya negara bangsa di seluruh dunia Islam. Konsep nasionalisme Eropa yang dipaksakan kepada masyarakat yang sepenuhnya asing terhadap gagasan ini. Di Madinah, Nabi Muhammad mengajarkan kesatuan umat Islam tanpa membedakan identitas bahasa ataupun etnis. Ia menyandikan Muslim Mekah dengan Muslim Madinah sebagai saudara untuk mendorong persatuan. Saya bersyukur kepada Tuhan karena dengan menjauhi politik, saya terhindar dari perilaku menurunkan derajat kebenaran Quran yang bak berlian menjadi potongan kaca hanya demi memanfaatkan tujuan politik. Said Nursi, ulama Turki abad ke-20. Lompatan paling radikal menuju era bangsa-bangsa baru ini terjadi di jantung Ottoman yang didominasi bangsa Turki. Pada akhir perang kemerdekaan, Mustafa Kemal mengumumkan pembentukan negara baru, Turki, untuk menggantikan kerajaan Ottoman. Kemal sebagai pemimpin perang kemerdekaan dan pendiri Turki mendapat panggilan akrab Ataturk yang berarti bapak bangsa Turki. Bagi dia, identitas Turki sangat penting lebih dari yang lain. Maka dari itu Turki baru harus menyingkirkan masa lalu Islam yang dalam anggapannya kotor. Ataturk menegaskan Turki tak lagi terkait dengan dunia Islam. Reformasi bahasa pada 1200-an dan 1900-an benar-benar memisahkan Turki modern dari sejarah Islamnya. Di Turki yang berfokus ke barat, Ataturk, kelompok etnis non-Turk terancam dan tidak mendapatkan kemerdekaan yang sama seperti tetangga nasionalisme etnis Turkinya. Di selatan, wilayah bulan sabit subur didominasi bangsa Arab. Perang Dunia Pertama menyebabkan munculnya berbagai negara bentukan sekutu sebagai pemenang. Dari Ottoman, Suriah, dan Mesopotamia muncullah negara-negara baru Suriah, Irak, Lebanon, Yordania, dan Palestina. Sharif Hussein dan anak-anaknya mendapat daerah domisili di bawah kendali Inggris di negara baru Suriah, Yordania, dan Irak. Batas wilayah Irak ditarik sedemikian pula rupa hingga Sunni Arab, Sunni Kurdi, dan Syiah Arab masing-masing berjumlah sepertiga dari seluruh penduduknya. Situasi yang sama terjadi di Lebanon, sebuah negeri tanpa batas-batas alami. Eksperimen Inggris yang paling mendatangkan malapetaka adalah Palestina.
Tentu pergeseran demokrasi di Palestina ini tak diterima oleh bangsa Arab yang tinggal di sana. Pada 1848 populasi Yahudi di Palestina cukup besar sehingga mampu mendirikan satu negara baru, Israel, saat Inggris mengakhiri mandatnya di negara tersebut. Antara 1948 dan 1949, lebih dari 700.000 Arab Muslim dan Kristen dipaksa keluar dari tanah mereka dan menjadi pengungsi di Yordania, Mesir, Suriah, dan Lebanon. Pengusiran yang disebut Nakba atau katastrofi menjadi bencana. Anak benua India juga mengalami kebangkitan negara bangsa saat Inggris mulai mundur. Hindu mendominasi Kongres karena Islam memang minoritas. Akan tetapi ketika secara resmi kekuasaan Islam di India musnah menjelang akhir 1800-an, sedangkan demografinya tak menguntungkan bagi mereka, masyarakat Islam di anak benua ini harus menjadi pandangan alternatif tentang India pasca Inggris. Solusi yang diinginkan adalah pembagian anak benua menjadi negara mayoritas Islam dan Hindu yang terpisah. Gerakan ini mendapat dukungan sepanjang 1900-an dan 1940-an saat para pemimpinnya menyampaikan gagasan tersebut kepada penduduk Islam melalui deklarasi, resolusi, dan pidato. Para pemimpin Kongres Nasional India, terutama Mohandas Gandhi, secara umum tidak mendukung negara Islam merdeka di India karena menganggapnya akan melemahkan India secara keseluruhan. Pakistan yang berada di barat laut dan Balochistan dan timur muncul sebagai negara Islam menjadi penerus kerajaan besar Islam masa lalu. Pakistan tak hanya menjadi negara Islam yang mendapatkan kemerdekaan pada tahun-tahun setelah Perang Dunia Kedua, setelah kemunduran peradaban Islam pada abad ke-18 dan diikuti pendudukan Eropa abad ke-19. Abad ke-20 menjadi saksi kemerdekaan negara bangsa Islam di seluruh dunia. Periode 1990-an menjadi saksi kemerdekaan negara-negara di semenanjung sub-Sahara Afrika, terdiri atas Nigeria, Mali, Mauritania, Kenya, dan Tanzania. Di Asia Tenggara muncul gerakan kemerdekaan melawan imperialisme Inggris dan Belanda. Indonesia berdiri setelah perang yang panjang dan brutal melawan kekuasaan Belanda pada 1449. Di barat laut, wilayah semenanjung Malaka dan Pulau Borneo yang dikuasai Inggris menjadi Malaysia pada 1963. Meskipun menggunakan bahasa, budaya, dan agama yang sama, Indonesia dan Malaysia menjadi negara terpisah berdasarkan batas-batas yang ditetapkan oleh Inggris dan Belanda. Bisa dibilang negara Islam hidup bebas dari kontrol Eropa sepanjang 1900-an, tetapi masih diikat oleh batas-batas yang digariskan bekas penjajah mereka. Nama Pakistan terbentuk dari akronim wilayah-wilayah yang mayoritas beragama Islam: Punjab, Provinsi Afghania, Kashmir, Sind, dan Balochistan. Islam dan sekularisme. Sepertinya pada titik ini dunia Islam sekali lagi telah mampu mengatasi kekuatan politik yang mengancam. Setelah invasi Perang Salib dan penerusnya, Mamluk menyatakan Mesir, Suriah, dan Hijaz. Fajr Khan, seorang muslim dari Bengali, merancang Chess Tower di Chicago. Ia menjadi gedung tertinggi di dunia saat diresmikan pada 1973. Kali ini kerajaan Islam terdiri akan muncul. Puluhan negara muslim menghiasi peta dunia yang dipecah-pecah oleh batas acak sebagai warisan kolonial Eropa. Di Asia Selatan, Pakistan Timur pecah menjadi Bangladesh pada 1701 sehingga memecah negara yang berpotensi menjadi penyeimbang kekuatan India. Bagian terbesar kegagalan tersebut adalah pergeseran ideologi yang tegas dalam politik Islam. Akan tetapi pada abad ke-20, berbagai negara Islam yang baru merdeka tidak melihat kejayaan masa lalu dan berusaha menciptakannya kembali. Akan tetapi melalui imperialisme Eropa, gagasan ini ditanamkan dalam pikiran masyarakat kelas atas Islam yang akhirnya memimpin pemerintah setelah merdeka. Dengan dipimpin Mesir, dunia Arab mengadopsi sosialisme dan nasionalisme sebagai sarana menciptakan negara-negara yang kuat. Negara Arab Saudi berbentuk monarki absolut mirip negara suku Arab berabad yang lalu. Dunia Islam harus benar-benar menyatukan masa lalu yang berorientasi Islam dengan masa kekinian yang didominasi paham sekuler. Mereka meyakini bahwa pendidikan, pembenahan struktur politik yang ada, dan pelayanan masyarakat yang baik akan dapat mempercepat kembalinya Islam politik. Mereka perlu memahami Islam karena inilah agama yang menghapuskan masalah ras dan masyarakat. Malcolm X. Pandangan masyarakat Islam tentang peran Islam masa kini tetap terpecah. Dikotomi ini adalah di seluruh dunia Islam. Cara penyelesaian akan menentukan arah dunia Islam dalam dekade dan abad mendatang. Apakah Islam sekali lagi akan memainkan peran penting? Apakah nasionalisme dan sekularisme menjadi ideologi penggerak baru? Ataukah akan ditemukan keseimbangan di antara dua belah pihak? Mereka yang menjawab pertanyaan yang saling berhubungan ini akan menentukan era baru dunia Islam. Dunia yang pasti tak dapat dipisahkan dari 1400 tahun sejarah Islam sebelumnya. Sekian dari bab 11.